Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms Morning. Jumpa lagi di Gata Nido Channel. Nah, pada vlog kali ini aku akan membahas atau mengajak Moms sharing tentang segala sesuatu yang telah banyak diperbincangkan di mana-mana, yakni perihal tentang ancaman resesi dan krisis ekonomi global yang mengancam di tahun 2023. Bahkan ancaman resesi ekonomi global ini menjadi momok yang cukup menakutkan dan menghantui berbagai negara di dunia, bahkan tidak terkecuali dengan negara kita Indonesia. Meskipun kita berharap itu tidak benar terjadi dan semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, namun tidak ada salahnya kita untuk berjaga-jaga jika terjadi kemungkinan terburuk yang tidak kita harapkan. Seperti itu ya Moms. Lalu bagaimana cara kita menghadapi resesi jika sampai resesi itu benar-benar terjadi? Dan ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa aku bagikan untuk mom semua di rumah. Yang pertama di situ adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sangat penting kita lakukan sebagai manusia dan memang seharusnya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Dan tugas kita sebagai manusia itu adalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Selebihnya kita pasrahkan segala sesuatunya kepada yang maha menguasai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi jangan khawatir karena kita tidak sendiri teman-teman. Kita punya Tuhan yang maha kaya, dan jangan khawatir juga karena rezeki semua yang sudah telah kita dapatkan, yang akan kita dapatkan itu telah diatur, dan semoga kita selalu dimudahkan segala sesuatunya, dilindungi, dicukupkan, dan diberikan limpahan keberkahan sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi ke depannya dengan baik. Tips yang kedua adalah berhemat dan mengurangi konsumsi belanja. Nah, walaupun resesi belum benar-benar terjadi, tapi alangkah baiknya kebiasaan hidup hemat sudah mulai dilakukan dari sekarang ya Moms. Bila segala sesuatu kebutuhan seperlunya saja, terutama kebutuhan pokok. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki uang lebih untuk kita alokasikan. Jadi kita punya dana lebih untuk kita alokasikan kepada hal-hal lain seperti dana darurat atau melunasi dan mengurangi hutang kita dan berinvestasi. Tips berikutnya adalah mengatur ulang pos pengeluaran. Nah, supaya kita bisa terhindar dari keborosan, alangkah lebih baiknya kita sudah mulai mengatur ulang anggaran kita. Jadi kita bisa memisahkan pos-pos yang bersifat kebutuhan, apalagi kebutuhan pokok, dan pos-pos yang merupakan keinginan. Jadi kita sudah mulai sikapi dari sekarang untuk mengurangi pos-pos yang kurang penting gitu ya. Maksudnya kita mengurangi, bukan menghilangkan. Jadi kita berusaha untuk mengurangi intensitas nongkrong, nonton, dan traveling. Jadi bisa kita kurangi untuk kemudian sisa dananya kita tangguhkan dulu, kita masukkan ke dalam dana darurat. Seperti itu ya Mam. Dikurangi bukan dihilangkan karena kita juga butuh untuk healing. Tips selanjutnya di sini adalah mengurangi atau melunasi hutang yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah menjalankan gaya hidup hemat dan mengatur ulang pengeluaran kita, saatnya kita untuk mengurangi hutang-hutang. Nah, buat hutang itu seminimal mungkin untuk menjaga-jaga atau berjaga-jaga misalnya resesi benar-benar terjadi ya Mams. Nah, idealnya proporsi hutang terhadap pengeluaran bulanan yang sehat itu adalah sekitar 30% dari pengeluaran kita. Namun kalau memang kita mau jaga-jaga, apabila nanti terjadi resesi, bisa kita langsingkan lagi persentasenya di bawah 20% gitu ya. Jadi rasio hutang terhadap pengeluaran itu di bawah 20% gitu. Jadi bisa kita prioritaskan untuk menyelesaikan hutang piutang terlebih dahulu gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak terbebani dengan pengeluaran saat terjadi resesi. Semoga tidak terjadi resesi, tapi kita tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga ya, Mams. Tips yang selanjutnya di situ adalah untuk mempersiapkan dana darurat. Dana darurat sendiri idealnya adalah untuk 3-6 bulan untuk pemenuhan kebutuhan kita. Jadi mumpung sekarang ini masih belum resesi, masih 2022 ya gitu, kita masih ada beberapa waktu lagi untuk mengumpulkan dana darurat ini gitu. Sebisa-bisanya kita, tidak perlu terlalu dipaksakan, yang penting kita punya dana darurat.
Tips selanjutnya di sini adalah cari pendapatan lain, investasi dan menabung, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan, dana segar ya untuk kita tambahkan di alokasi dana darurat, atau mungkin bisa kita lakukan untuk menyelesaikan hutang piutang terlebih dahulu. Kemudian untuk menabung, kita bisa konsistensikan, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Lalu untuk investasinya kita pilih investasi yang kira-kira nanti mudah untuk dicairkan. Tips selanjutnya adalah penuhi kebutuhan pangan dengan budidaya sendiri. Jadi kita bisa terapkan bercocok tanam sederhana, bisa pakai budidaya ember atau budidaya dalam ember. Kemudian bercocok tanam sayur-sayur yang sederhana atau yang simpel untuk meminimalisir pengeluaran ketika resesi benar-benar terjadi. Oke Mom, sampai di sini dulu untuk beberapa tips yang sudah aku bagikan. Jangan lupa untuk dukung selalu channel aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.